Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 85.1, Nyonya Kembar Api dan Es, Tombak Seribu Serang. Huo Yuhao telah menghabiskan lebih dari setahun berkultivasi dengan darah, keringat, dan air matanya. Selain bimbingan Skydream Ichewom, dia semakin mahir mengendalikan kekuatan rohaninya. Meskipun dia masih tidak memiliki lautan spiritual yang cukup besar, itu cukup rumit di bawah kendali halusnya atas kekuatan spiritualnya. Sebagai akibat dari itu, sepertinya masuk ke laut spiritual di tubuh Wang Dong sangat lembut ketika dia melakukannya dari pelipisnya. Wang Dong merasakan ledakan kehangatan dari pelipisnya. Setelah itu, dia tampak dalam keadaan agak bingung, seolah-olah semuanya tidak nyata lagi. Segera setelah itu, dia sangat merasa seolah-olah seseorang secara terbuka memata-matai dirinya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao memasuki lautan spiritual Wang Dong tanpa hambatan. Hal pertama yang dilihatnya adalah medan emas yang samar, tidak ada yang terlalu berbeda dibandingkan dengan laut spiritualnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan spiritual Wang Dong jauh lebih lemah daripada kekuatannya sendiri. Saya berhasil. Huo Yuhao sangat gembira. Agar hubungan antara lautan spiritual bekerja, kedua belah pihak harus sangat sinkron. Jika seseorang secara paksa memasuki laut spiritual orang lain, itu sangat mungkin menyebabkan kerusakan pada lautan jiwa kedua belah pihak. Paling tidak, hubungan yang terjadi pada saat ini membuktikan kepercayaan mutlak yang dimiliki Wang Dong dalam dirinya. Lautan spiritual dapat dikatakan sebagai tempat paling misterius dalam tubuh manusia. Bahkan sampai hari ini, tidak ada yang benar-benar dapat memahami misteri laut spiritual. Sebagai akibatnya, Huo Yuhao sangat berhati-hati karena mulai menggali ke kedalaman laut spiritual Wang Dong. Tetapi pada saat ini, aura menakutkan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dari lautan spiritual Wang Dong. Aura yang tak tertandingi itu seperti gunung. Ketika dihadapkan dengan kekuatan yang begitu menakutkan, kekuatan spiritual Huo Yuhao sekecil setetes di lautan. Lari, suara kaget Skydream Ichewom tiba-tiba terdengar di dunia spiritual Huo Yuhao. Kekuatan hisap besar datang dari belakang. Tepat sebelum kekuatan menakutkan yang menakutkan itu bersentuhan dengannya, kekuatan spiritual Huo Yuhao sudah sepenuhnya dilucuti kembali ke tubuh aslinya. Meskipun itu yang terjadi, Huo Yuhao masih merasa bahwa pemandangan di depan matanya telah berubah menjadi dunia emas. Setelah itu, seluruh tubuhnya terbang mundur dengan cara yang benar-benar tidak dapat dikendalikan, dengan kejam memukul dinding. Seolah-olah dia telah dicap di sana selama beberapa detik. Hanya setelah itu ia perlahan-lahan meluncur ke bawah sementara laut rohaninya mulai bergetar hebat. Skydream Ichewom nyaris tidak membuat laut spiritual Huo Yuhao tetap utuh saat melepaskan kekuatan spiritualnya yang kuat dan tersegel. Meski begitu, Huo Yuhao tidak bisa mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. Wajahnya benar-benar pucat saat dia duduk dengan lesu di tanah. Pikirannya kosong. Setelah sekitar 10 detik berlalu, Huo Yuhao perlahan-lahan sadar, dan pemandangan di depan matanya terlihat jelas sekali lagi. Dia jelas melihat Wang Dong berdiri di sana dengan matanya masih tertutup saat tubuhnya perlahan menyerap cahaya keemasan. Dia memancarkan perasaan keilahian. Apa yang terjadi? Huo Yuhao sangat terkejut ketika dia merasakan genangan air basah di punggungnya. Tidak heran dia takut. Beberapa saat yang lalu, dia jelas merasa seolah-olah dunia spiritualnya akan hancur total jika Skydream Ichewom tidak menarik kekuatan spiritualnya kembali ke laut spiritualnya. Kekuatan itu benar-benar terlalu mengerikan, ke titik di mana Skydream Ichewom dan Ice Empress agak lamban. Mereka diberikan sementara tidak dapat menjawab pertanyaan Huo Yuhao. Apa sebenarnya yang tersembunyi di lautan spiritual Wang Dong yang mengejutkan kedua kekuatan itu dalam benaknya? Penatua Electrolux, apa sebenarnya kekuatan itu? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Huo Yuhao bertanya, merasa ngeri. Karena prosesnya terlalu singkat, aku juga tidak bisa memastikan apa itu. Aku hanya bisa samar-samar merasakan ada sesuatu yang tersegel di dalam tubuhnya. Segel ini sangat kuat, jadi sangat kuat. Bahkan ketika aku berada di posisi terkuatku dalam kehidupanku sebelumnya, aku khawatir aku bahkan tidak bisa membandingkannya dengan anjing laut ini.
Segel ini tampaknya menyegel sesuatu di tubuh Wang Dong, atau dengan kata lain, sesuatu dalam kesadarannya. Tetapi pada saat yang sama, itu juga melindungi laut spiritualnya sehingga tidak menimbulkan korosi. Bagaimanapun, Anda tidak harus mencobanya lagi. Hanya satu langkah kemudian, dan tubuh dan jiwa Anda akan dilenyapkan. Syukurlah, cacing besar sensitif terhadap kekuatan spiritual, dan mampu menyelamatkan Anda dalam waktu. Electrolux berbicara dengan nada berat. Secara alami, Huo Yuhao tidak berani mencoba lagi. Kerahnya benar-benar basah kuyup dari belakang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hasilnya akan seperti ini. Ini seperti yang dikatakan Penatua Electrolux. Dia hampir pergi ke anjing. Penatua Electrolux, apakah situasi ini akan membahayakan Wang Dong? Huo Yuhao bertanya dengan mendesak. Tidak, seharusnya tidak. Situasi ini sebenarnya sangat langka, tetapi tidak seperti ini yang belum pernah terjadi di antara manusia sebelumnya. Ada beberapa situasi di dunia manusia yang akan menyebabkan manusia memiliki sifat seperti dewa, sama seperti ini. Sederhananya, ada dewa di tubuh teman Anda, kata Electrolux. Dewa hanyalah ilusi di dunia tempat aku berasal. Begitu seseorang menerobos wilayah itu, mereka harus menyerahkan tubuh jasmani mereka dan semua yang mereka miliki. Dewa mengembangkan dirinya di seluruh dunia dan mengendalikan segalanya, namun tidak mengendalikan apapun pada saat yang sama. Ini adalah alasan utama mengapa orang-orang dari duniaku tidak mau menjadi dewa. Ketika para dewa muncul, jiwa mereka akan menyebar ke seluruh dunia. Jika kehidupan baru menghiasi dunia ketika itu terjadi, vitalitas bayi yang baru lahir mungkin akan menyebabkan sedikit saja jiwa dewa memasuki tubuh mereka. Ini sangat bermanfaat bagi manusia karena akan memberi anak itu bakat. Selain itu, dewa ini tidak akan mempengaruhi tubuh bayi yang baru lahir, dan secara bertahap akan menghilang seiring usia manusia. Singkatnya, ini disebut keberuntungan. Petik 2. Mereka yang memiliki dewa di dalamnya adalah individu yang beruntung. Bukankah kalian punya pepatah di mana orang yang beruntung tidak memiliki kekhawatiran dalam hidup? Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Electrolux, Huo Yuhao dengan lembut menghela nafas. Semuanya baik-baik saja selama Wang Dong baik-baik saja. Secara alami, dia tidak akan mencoba dan membongkar laut spiritualnya lagi di masa depan. Pengalamannya beberapa saat yang lalu benar-benar menakutkan. Skydream Ichewom dan Ice Empress tidak memberinya penjelasan lain. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, mereka adalah binatang buas, dan pemahaman mereka tentang dunia manusia tidak sedalam seperti yang dimiliki Electrolux. Selain itu, dewa yang seperti Segel benar-benar tidak menyembunyikan niat jahat terhadap Wang Dong. Itu hanya diam-diam melindungi jiwa Wang Dong. Sebagai hasilnya, pendapat konklusif mereka sama dengan pendapat Penatua Electrolux, dan mereka merasa semuanya akan baik-baik saja selama Huo Yuhao tidak dengan sengaja pergi dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Wang Dong sepertinya sudah bangun pada saat ini. Dia perlahan membuka matanya, dan terkejut ketika dia melihat Huo Yuhao jatuh di tanah. Yuhao, apa yang terjadi padamu? Dia dengan cepat melangkah maju dan meminjamkan Huo Yuhao lengan. Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata, bukan apa-apa. Saya baru saja memaksa masuk ke laut spiritual Anda sekarang, dan itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual saya. Itu saja. Status Anda sangat normal, dan tidak ada yang salah dengan Anda. Saya rasa itu adalah beban psikologis sejak ketika Anda mengembangkan jiwa bela diri Anda sebagai seorang anak. Jangan terlalu memikirkannya. Anda tidak harus menggunakan alat jiwa jika Anda tidak menyukainya. Bagaimanapun juga, Anda memiliki saya. Ayo, mari kita kultivasi sebentar. Saya mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual saya sekarang, jadi Anda perlu membantu saya. Apakah kita akan tinggal di sini, atau kita akan pergi ke sisimu? Petik 2. Wang Dong melihat wajahnya yang pucat dan dengan cepat berkata, mengapa kamu menyiksa dirimu sendiri? Kami akan tinggal di sini. Saat berbicara, dia membantu Huo Yuhao ke tempat tidur. Keduanya menempelkan telapak tangan ke tangan yang lain, dan fluktuasi lembut kekuatan jiwa menyatu menjadi daya Haodong, mulai beredar di dalam tubuh mereka. Baru saat itulah Huo Yuhao merasa agak lebih kuat dari sebelumnya. 1000 mil jauhnya. Sebuah kastil besar yang dibangun di atas puncak gunung. Kastil kelabu dipenuhi dengan aura kuno, membuatnya seolah-olah telah mencapai puncak keberadaan. Di kastil, dua pria paruh baya sedang minum anggur di aula yang luas. Mereka sangat tinggi. Mereka masih memancarkan aura agung bahkan ketika mereka duduk di sana. Pria paruh baya yang duduk di ujung meja memiliki rambut panjang berwarna hijau yang menutupi pundaknya yang luas dan mengesankan.
Matanya juga benar-benar hijau. Ketika dia menutup dan membuka matanya, ada rasa realisme yang luar biasa istimewa bagi matanya yang sederhana dan tanpa hiasan. Seolah-olah mereka samar-samar mengungkapkan aura tirani bahwa tubuhnya tidak bisa menekan. Pakaian putih ketat menutupi sosoknya yang tinggi. Dia memegang cangkir anggur besar di tangannya, membiarkan anggur kuning ke dalam sistemnya. Seorang pria berotot setengah baya yang tubuhnya tidak kalah dengan duduknya di kursi di sebelah kepala meja. Orang ini memiliki rambut pendek dan halus yang menyerupai jarum baja. Dia memiliki penampilan yang agung, dengan wajah yang tegas dan tegas. Matanya coklat muda, dan bersinar samar dengan cahaya keemasan. Kedua orang ini hanya duduk di sana, tetapi perasaan yang mereka keluarkan adalah perasaan yang sangat agung. Aura yang kuat itu pasti tidak bisa sepenuhnya disembunyikan bahkan jika mereka ingin menekannya. Kedua pria ini awalnya minum anggur ketika tubuh mereka bergetar pada saat yang sama tiba-tiba. Segera, ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Dengan disiram, mereka langsung berdiri. Pada saat ini, 4 baut kilat sepertinya tiba-tiba memenuhi aula. 2 dari mereka adalah warna batu giok, sementara 2 lainnya berwarna coklat muda. Aula seperti istana berderit, gagal menahan aura mengerikan yang tiba-tiba meledak di ruangan itu. Chapter 85.2, Nyonya Kembar Api dan Es, Tombak 1000 Serang. Ini Wang Dong. Apa masalahnya? Pria berotot berambut hitam itu meraung, kilatan tajam di matanya. Dia mengangkat tangan kanannya, menyebabkan cahaya keemasan yang kuat untuk menembak keluar dari telapak tangannya. Tepat setelah itu, 9 cincin cahaya berturut-turut langsung bangkit dari kakinya. Jika seorang master jiwa melihat warna 9 cincin jiwanya, dia pasti akan pingsan. 9 cincin jiwanya sebenarnya hitam pekat seperti tinta. Selain itu, hitam yang berasal dari cincin jiwanya tampaknya berbeda dari cincin jiwa 10.000 tahun biasa, mereka mengeluarkan aura yang mendalam dan perkasa. 10.000 tahun cincin jiwa. Cincin jiwa keenam pria berambut pendek itu menyala, dan dia dengan cepat menggambar beberapa garis emas di depannya, membentuk apa yang tampaknya menjadi pola. Tunggu sebentar. Pria berambut panjang itu mengangkat tangannya dan meraih pria berambut pendek itu, menekan aura yang terakhir. Kakak, dong kecil mungkin dalam bahaya. Pria berambut pendek itu meraung rendah, agak tidak puas. Rekannya yang berambut panjang menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Seharusnya tidak ada yang salah dengannya. Perasaan saya tidak pernah salah. Kita tidak bisa secara terbuka mencampuri pertumbuhan Little Dong. Petik 2. Pria berambut pendek itu tidak ditugaskan, seolah-olah dia adalah harimau ganas yang melindungi anaknya. Tidak. Saya tidak bisa gegabah. Mengapa kita tidak pergi ke Akademi Shrek dan mengikutinya? Kami akan dapat menghindari sebagian besar masalah kami saat itu. Jika sesuatu terjadi, saya tidak akan bisa menahan konsekuensinya. Petik 2. Pria berambut panjang itu sedikit menggelengkan kepalanya. Kamu, semakin Anda peduli padanya, semakin banyak masalah yang akan Anda hadapi. Mari kita lakukan dengan cara ini, mari kita minta sekte mengirim beberapa orang untuk melindunginya dari bayang-bayang. Saudara kedua, kapankah kepribadian Anda yang pemarah akan berubah? Petik 2. Apa yang harus diubah? Terserahlah, aku tidak akan bicara lagi. Hanya salah siapa itu karena kita tidak memiliki kemampuan. Ayo minum, minum. Ketika dia berbicara, dia mengangkat secangkir besar minuman keras dan menenggaknya dalam satu tegukan. Pria berambut panjang itu menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia menyaksikan saudara kandungnya. Kamu. Pria berambut pendek meletakkan cangkir anggurnya. Wajah gagah berani di wajahnya berubah menjadi kekhawatiran. Kakak, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Pria berambut panjang itu meletakkan gelas anggurnya sendiri di atas meja kecil di sampingnya dan sedikit menggerakkan tangannya. Segera, serangkaian pop dan retakan bergema dari tubuhnya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Mari kita lakukan seperti ini, selama kamu bisa mengalahkanku, aku tidak akan peduli padamu, saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Tidak, kamu hanya mencoba menggunakanku untuk mendapatkan tendanganmu. Aku tidak akan dibodohi olehmu. Pria berambut pendek itu berkata dengan kesal. Ayo, mari kita lakukan sekali. Pria berambut panjang itu menjawab dengan nakal. Kakak, aku merasa kamu harus mencari seorang wanita. Benar-benar ada banyak wanita baik di luar sana. Tidak bisakah kau melihatku seperti itu? Petik 2. Bintang Luo City.
Akademi Shrek semuanya berkumpul bersama saat fajar. Hari ini, pertandingan kedua bagian round robin turnamen Continental Advance Academy Seoul akan dimulai. Dai Yueheng, Ma Xiaotao, dan Ling Luochen masih belum pulih dari cedera mereka. Paling tidak, Ling Luochen masih perlu beberapa hari untuk pulih dari cedera. Seiring dengan sisa Akademi Shrek yang sepenuhnya dilengkapi dengan alat jiwa yang mereka beli kemarin, Wang Yan berjalan langsung menuju Star Luo Plaza. Dia sudah memberikan alat jiwa yang cocok kepada anggota Akademi Shrek dengan pengecualian yang jelas dari Ominous Soul Devouring Knife. Dia secara pribadi telah membantu mengisi botol susu kelas 4 Huo Yuhao sebelum memberikannya kepadanya. Lawan mereka untuk hari ini sudah ditentukan, tetapi format turnamen harus dipilih melalui undian. Wang Yan berdoa agar mereka tidak akan mendapatkan pertarungan 1v1 lagi pula, itu adalah format yang paling tidak menguntungkan untuk Akademi Shrek. Ini karena lawan mereka akan memiliki Raja Roh. Dalam pertarungan 1v1, Raja Roh akan sepenuhnya menekan tim mereka, sehingga secara drastis mengurangi peluang mereka untuk menang. Star Luo Plaza sama kuatnya seperti biasanya, dan ini benar terutama ketika anggota Shrek Academy keluar dari lorong kontestan yang dilindungi prajurit. Kerumunan segera melonjak. Dua pertandingan Shrek Academy sebelumnya telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di benak para penonton. Bagaimana Shrek Academy akan mengejutkan mereka lagi? Mereka semua ingin tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Wang Yan telah memberi mereka perkenalan kepada lawan yang akan mereka hadapi hari ini saat sarapan. Tidak seperti pertandingan sebelumnya, mereka akan menghadapi Akademi Jiwa hari ini. Akademi Jiwa 1000 Roh tingkat tinggi berasal dari Kekaisaran Dowling, dan itu adalah akademi yang sangat terkenal di dalam kekaisaran itu sendiri. Itu peringkat di 3 akademi paling terkemuka dalam Kekaisaran Dowling, dan telah memberikan sejumlah besar bakat luar biasa untuk kekaisaran. Huo Yuhao mempertahankan pandangan acuh tak acuh di wajahnya saat dia berjalan ke area istirahat, dikelilingi oleh teman-temannya. Dia harus terus mengemban udara seorang ahli sampai dia terpapar. Dia telah sepenuhnya memulihkan kekuatan spiritualnya melalui kultivasi kemarin. Selain itu, energinya sekarang dalam kondisi puncaknya karena Haodong Power. 2 perkelahian. Mereka harus bertahan selama 2 perkelahian, di mana Ling Luochen akan kembali. Pertandingan berikutnya mereka di turnamen round robin akan jauh lebih santai dengan Raja Roh mengawasi mereka. Lagi pula, Raja Roh sudah menjadi puncak keberadaan dalam turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut. Satu-satunya akademi dengan apa yang disebut hak istimewa khusus dalam seluruh turnamen tidak diragukan adalah Akademi Shrek. Mereka masih berpartisipasi dalam pertandingan pertama hari itu, dan ini telah dipilih oleh Shrek sendiri. 8 pagi. Sekarang saatnya pertandingan dimulai. Kaisar Kekaisaran Luo Bintang duduk di atas tembok kota, bermaksud untuk menyaksikan pertandingan. Tidak ada keraguan tentang itu, dia paling tertarik dengan kinerja Shrek. Wasit berjalan ke tengah panggung turnamen, kemudian menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara untuk dengan keras mengumumkan, kedua belah pihak memasuki area tunggu. Ketua tim, silakan naik ke panggung untuk melakukan undian. Petik 2. Para anggota Akademi Shrek bangkit dan memasuki area tunggu yang dibalut warna hijau gelap. Wang Yan mengangguk ke Bei Bei, yang melirik Su Sanxi sebelum naik ke panggung dengan langkah besar. Rekannya dari Thousand Spirit Soul Academy juga seorang pria yang melihat sekitar 20 atau lebih. Orang ini memiliki tubuh langsing dan wajah tegas, memberikan kesan bahwa dia adalah lembing. Dia tetap tanpa ekspresi saat menghadapi Bei Bei. Lot-lot, mulai. Semua orang yang hadir tertarik pada hasil undian. Pertandingan apapun yang diikuti oleh Shrek Academy akan sangat menarik, terlepas dari format apa yang dipilih. Saat ini, para penonton hanya berharap agar lawan mereka bertahan sedikit lebih lama, sehingga mereka bisa menonton pertarungan yang lebih menarik. Doa Wang Yan berhasil, hasil undian adalah yang paling dia inginkan. Akademi Shrek vs Akademi 1000 Roh, pertarungan tim. Wasit dengan keras mengumumkan hasil undian. Pertarungan tim tanpa ragu format yang berisi perkelahian paling intens dan komprehensif yang menguji kekuatan keseluruhan kedua tim. Para pemimpin dari kedua tim tidak keberatan dengan ini. Kedua tim, ambil lapangan. Suara wasit menggelegar. Ketika itu, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong semuanya berdiri. Satu demi satu, mereka naik ke panggung di bawah tatapan mendukung Wang Yan. Wang Yan telah mempersiapkan sebagian besar untuk pertarungan tim di pagi hari. Dia sudah memiliki semua strategi mereka, dan yang perlu dilakukan Shrek adalah mengeksekusi mereka.
Kedua pihak berdiri saling berhadapan di atas panggung. Bei Bei dan Su Sanxi berdiri di bagian paling depan, sementara Jiang Nanan dan He Kaitu berdiri di belakang mereka. Ini diikuti oleh Wang Dong dan Xiao Xiao yang mengapit Huo Yuhao, yang berdiri di antara mereka. Huo Yuhao meletakkan tangannya di depan perutnya dan menutup matanya, seolah-olah dia sedang beristirahat. Sebaliknya, para siswa dari Akademi Seribu Roh Jiwa semua menatapnya. Setiap akademi telah melakukan analisis pada kekuatan Huo Yuhao setelah putaran eliminasi hari pertama. Meskipun tidak ada yang berpikir bahwa dia adalah eksistensi menakutkan yang mampu memiliki 600.000 tahun cincin jiwa, mereka memiliki harapan yang tinggi padanya. Setelah semua, duo Golden Rod di tengah kelayuan Melayu telah meninggalkan kesan yang sangat dalam di hati mereka. Mereka menang dengan satu serangan. Huo Yuhao tidak terlihat tua dari luar, dia paling banyak berumur 14 atau 15 tahun. Namun, akademi lain telah membawanya menjadi Raja Roh, atau bahkan ahli peringkat Kaisar Jiwa. Pemimpin seperti Akademi Seribu Jiwa Roh seperti Lembing sekarang fokus pada Huo Yuhao. Berkedip melalui matanya bukanlah rasa takut, tetapi keinginan kuat untuk bertarung. Formasi tim Shrek Academy jauh lebih biasa dibandingkan dengan formasi melengkung yang mereka ambil selama pertarungan tim pertama mereka. Namun, lawan mereka telah mengasumsikan formasi yang agak tak terduga. Pemimpin Akademi Seribu Roh Jiwa tidak berdiri di depan timnya, sebaliknya, 4 orang melakukannya. Ini agak tak terduga, tetapi formasi mereka terdiri dari 4 orang yang berdiri di depan. Keempatnya adalah siswa laki-laki yang tinggi dan berotot, membentuk apa yang tampak seperti tembok saat mereka berdiri di sana. Pemimpin mereka yang seperti Lembing berdiri di belakang 4, sementara 2 gadis muda berdiri di belakangnya. Kedua gadis ini sangat mudah dibedakan, salah satunya berambut merah, sementara yang lain berambut biru, membuat mereka agak eye-catching. Ketujuh orang itu tampak berusia sekitar 20 tahun, dan formasi yang mereka ambil membuatnya tampak seolah-olah mereka adalah benteng yang tak terkalahkan. Huo Yuhao dengan cepat teringat akan pengenalan Wang Yan tentang Akademi Jiwa Seribu Roh. Setiap akademi memiliki kekuatan utama dan sejumlah siswa cadangan, dan Wang Yan dapat secara akurat menentukan 7 anggota tim utama Akademi Seribu Jiwa Roh setelah pengamatan yang cermat. Hari ini, 7 orang yang keluar identik dengan prediksi Wang Yan. Wang Yan telah memberikan analisis yang sangat menyeluruh pada tim musuh, bahkan berbicara tentang spesialisasi masing-masing. Formasi Tousan Spirit Soul Academy saat ini dapat dengan mudah digambarkan menggunakan satu kalimat, keempat perisai membentuk benteng yang kebal, sementara Twin Mistresses of Fire and Ice menyerang bersama Tousan Strike Lens. Keempat siswa yang berdiri di depan tim musuh dipanggil Yang Ming, Song Hu, Bai Chen, dan Ye Mao. Menurut kesimpulan Wang Yan, mereka berempat berasal dari tempat yang sama. Dengan kata lain, mereka berasal dari sekte yang sama. Ini karena mereka berbagi jiwa bela diri yang identik, roh badak perisai tipe pertahanan, jiwa bela diri pertahanan tingkat menengah atas. Di sisi lain, pemimpin keras seperti tim Akademi Seribu Jiwa Roh disebut Senche. Dia adalah inti sejati dan penyerang utama tim, dan Tousan Strike Lens-nya memungkinkannya untuk menghususkan diri dalam serangan jarak jauh dan pendek. Chapter 85.3, Nyonya Kembar Api dan Es, Tombak Seribu Serang. Gadis berambut biru yang berdiri di belakang disebut An Lengye dan memiliki Frost Bear sebagai jiwanya, sementara gadis berambut merah di sebelahnya disebut Fei Yuan dan memiliki Blaze Tiger. Alasan untuk nama panggilan mereka, Nyonya Kembar Api dan Es adalah karena mereka berdua adalah tipe Master Jiwa. Mereka tidak menggunakan alat jiwa selama pertandingan sebelumnya, jadi tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka akan melakukannya dalam pertandingan ini. Namun, kekuatan komprehensif dari Akademi Seribu Roh-Roh tidak sebanding dengan Akademi Cloud Luo yang mereka hadapi di chapter sebelumnya. Senche berada di tingkat kekuasaan Raja Roh 5 Cincin. Menurut prediksi Wang Yan, dia berada di peringkat 53 atau 54. Namun, 6 anggota tim lainnya adalah leluhur jiwa berdering 4. Wang Yan memperkirakan bahwa 2 dari mereka berada di atas peringkat 45. Pertandingan ini sama sekali tidak akan menjadi penentu bagi Huo Yuhao dan yang lainnya. Cocokkan, mulai. Kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka setelah teriakan wasit. Hanya ada satu pengecualian untuk ini, dan itu adalah Huo Yuhao. Pada kenyataannya, dia sudah melepaskan jiwa bela dirinya. Hanya, tiruannya membuatnya sehingga tidak ada orang lain yang bisa melihat jiwanya berdering.
Kuo Yuhao meletakkan tangannya di atas perutnya saat dia tetap tak bergerak, sementara Wang Dong dan Xiao Xiao berdiri di sisinya tanpa niat untuk bergerak juga. Keduanya telah merilis 6 cincin jiwa masing-masing, dan mereka berdua memiliki kombinasi optimal cincin jiwa. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Ini adalah kombinasi optimal dari cincin jiwa untuk seorang kaisar jiwa 6 cincin. Cara termudah untuk membedakan kekuatan lawan adalah dengan melihat cincin jiwa seseorang ketika kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka. Lawan mereka dari Akademi Seribu Roh jelas terpana ketika Wang Dong dan Xiao Xiao melepaskan 6 cincin masing-masing. Tekanan tanpa bentuk sekarang bertindak seperti tangan besar yang menghancurkan dada mereka, menyebabkan napas mereka secara tidak sadar menjadi tergesa-gesa. Secara alami, hanya mereka bertiga yang tetap tidak bergerak. Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan, dan He Kaitu membuat gerakan mereka secara bersamaan. Bei Bei dan Su Sanxi keduanya memegang cerutu di mulut mereka. Yang pertama mengepulkan cerutu besar yang memperkuat kekuatan, sedangkan yang kedua menggembungkan pertahanan memperkuat cerutu panjang. Mereka berempat secara bersamaan merilis cincin jiwa mereka, dan Bei Bei mengambil inisiatif untuk menyerang lawan mereka dengan langkah besar. Su Sanxi tetap di sisinya, sementara tubuh Jiang Nanan berkedip dan menghilang. Namun, ini hanya dari sudut pandang lawan mereka. Pada kenyataannya, dia bersembunyi di belakang Bei Bei. He Kaitu mengikuti dari belakang saat dia mengambil langkah besar ke depan juga. Pada saat ini, trio Huo Yuhao perlahan maju ke depan. Barisan Shrek Academy bisa digambarkan menggunakan kata, formasi kurang, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tampak agak tersebar. Sepertinya mereka masing-masing bertarung dalam pertempuran mereka sendiri. Dibandingkan dengan mereka, Akademi Seribu Roh jelas jauh lebih terorganisir. Lapisan cahaya kuning gelap naik dari tubuh Yang Ming, Song Hu, Bai Chen, dan Ye Mao saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Tepat setelah itu, transformasi mulai terjadi pada tubuh mereka sebagai hasil dari pelepasan jiwa bela diri mereka. Tubuh mereka yang semula tinggi menjadi lebih berotot, dan kulit kuning mereka menjadi lebih tebal. Bagian paling nyata dari transformasi mereka terjadi pada lengan kanan mereka, ketika otot-otot lengan mereka mulai berputar dengan keras. Setelah itu, perisai mulai tumbuh dari lengan kanan mereka. Lapisan keratin pada perisai kuning gelapnya membuatnya tampak setebal baju besi. Perisai badak roh adalah mutasi dari badak, dan mereka berempat memilikinya. Perisai sepanjang 4 meter membuatnya tampak seolah dinding melindungi ketiga orang di belakang mereka. Keempat guru jiwa ini masing-masing memiliki 4 cincin jiwa, yang terdiri dari 2 cincin kuning dan 2 ungu. Mereka memancarkan perasaan yang tebal dan kokoh ketika mereka berdiri di sana. Kalau bukan karena tekanan tak berbentuk dan tersedak datang dari Wang Dong yang jauh, Xiao Xiao, dan Huo Yuhao, lapisan pertahanan yang mereka ciptakan akan lebih sempurna. Pemimpin mereka, Shen Ce, tentu saja berdiri di belakang mereka berempat. Jiwa bela diri Shen Ce tampak agak istimewa saat dirilis. Dia mengangkat tangannya ke udara, menyebabkan tubuhnya mengeluarkan lapisan cahaya perak. Dia memandang ke arah langit dan bergerak dengan cara yang membuatnya seolah-olah sedang berusaha memeluk surga. Tepat setelah itu, cahaya perak langsung melesat keluar dari punggungnya dan ke langit sebelum memantul kembali ke dalam dirinya setelah bersentuhan dengan penghalang pertahanan yang mengelilingi arena. Cahaya perak ini kemudian melayang di depannya. Lampu perak ini sebenarnya tombak yang sangat tajam dan panjang. Tubuhnya yang panjangnya 12 kaki bersinar perak cemerlang, dan ukiran samar menutupi permukaannya. Aura ketajaman yang kuat segera melonjak dari tombak begitu itu muncul di tangan Shen Ce, menciptakan penjajaran yang berbeda dengan 4 roh badak perisai di depannya. Ini adalah jiwa bela diri Shen Ce, Lens Tousan Strike. Dia memberikan perasaan yang agak akrab kepada 7 anggota Shrek Academy, menjadi seorang guru jiwa tipe penyerang yang menggunakan jiwa alat. Mereka sebelumnya telah menemukan perasaan yang tepat ini dari salah satu anggota resmi dari 7 monster Shrek yang juga merupakan master jiwa tipe penyerangan, Chen Zifeng. Bukankah pedang Soul Chasing Chen Zifeng juga memiliki aura ketajaman yang mengerikan seperti ini juga? Aura Chen Zifeng telah ditekan oleh Ma Xiaotao selama pertarungan mereka sebelumnya, sehingga kemampuannya tidak terungkap. Namun, Huo Yuhao dan yang lainnya merasakan betapa menakutkan ketajaman itu. The Tousan Strike Lens berkedip dengan 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu. Tidak ada keraguan bahwa Shen Ce yang berperingkat Raja Roh tidak dapat dibandingkan dengan Chen Zifeng. Namun, kemampuannya sangat mirip, dan kekuatan serangannya tidak diragukan lagi luar biasa. Cincin jiwa ungu kelimanya memberikan perasaan yang sangat mendalam,
dan meskipun itu bukan cincin jiwa 10.000 tahun, itu setidaknya cincin jiwa 8.000 tahun. Sama seperti Sensei merilis Tousan Strike Lens, dua lampu yang sepenuhnya kontras muncul di belakangnya, bertindak sebagai latar belakang tindakannya. Di sebelah kiri adalah es berwarna biru, sedangkan di sebelah kanan adalah api berwarna merah. Ini adalah jiwa bela diri yang telah dilepaskan oleh An Lengye dan Fei Yuyan. Jiwa bela diri yang dimiliki oleh dua tuan jiwa ini sangat dapat dibedakan. Mereka berdua adalah pemilik jiwa buas, tetapi jiwa buas mereka tidak menyebabkan perubahan pada tubuh mereka. Sebaliknya, mereka muncul sebagai gambar cahaya di depan mereka. Seekor beruang besar 3 meter berwarna biru gelap muncul di depan An Lengye, memancarkan aura es yang kuat. Sebaliknya, harimau sepanjang 2,5 meter muncul di depan Fei Yuyan, tubuh merahnya terjalin dengan garis-garis hitam. Guo Yuhao telah belajar tentang hal-hal seperti ini di Akademi Shrek. Apa yang dimiliki oleh An Lengye dan Fei Yuyan disebut mimikri jiwa bela diri. Jika cincin jiwa pertama yang didapatkan oleh seorang master jiwa identik dengan jiwa bela diri mereka, ada kemungkinan dia bisa mengembangkan proyeksi jiwa bela diri. Proyeksi jiwa bela diri tidak akan memberikan terlalu banyak kekuatan kepada seorang guru jiwa, itu terutama mengubah gaya bertarung master jiwa. Seorang master jiwa binatang biasa akan menggunakan jiwa bela diri mereka untuk memperkuat area tertentu dari tubuh fisik mereka, kemudian bertarung menggunakan itu. Sebaliknya, seorang master jiwa yang memiliki proyeksi jiwa bela diri akan memerintahkan proyeksi mereka untuk memperjuangkan mereka. Beban komparatif pada tubuh mereka akan lebih ringan, dan ini memudahkan teman mereka untuk melindunginya. Namun, ada kelemahan yang sangat mencolok pada gaya bertarung ini, tubuh fisik mereka akan relatif lebih lemah. Karena itu, perlu bagi seorang guru jiwa untuk dengan hati-hati memerintahkan proyeksi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Seorang Lengye, yang memiliki Frost Bear, dan Fei Yuyan, yang memiliki Blaze Tiger, seharusnya menjadi master jiwa tipe penyerangan. Namun, fakta bahwa mereka adalah anak perempuan dan klan mereka relatif kuat membuatnya sehingga mereka memilih untuk menumbuhkan proyeksi jiwa bela diri selama bagian paling awal dari budidaya mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi master jiwa tipe kontrol. Ini adalah Nyonya Kembar Api dan Es yang dibicarakan Wang Yan. Tidak seperti serangan pengisian Shrek, 7 anggota Akademi 1000 Roh tidak bergerak setelah melepaskan jiwa bela diri mereka. 4 pemegang spirit Rhinoceros, Shield datang bersama-sama, melindungi anggota tim lainnya di belakang mereka. Pada saat yang sama, mereka berempat secara bersamaan merilis skill jiwa pertama mereka, Shield Wall. Bayangan kuning gelap yang tak terhitung jumlahnya berkembang dari roh badak perisai, dan 4 perisai seketika berubah menjadi 1000 perisai yang menghalangi garis pandang dan jalur 7 monster Shrek. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao telah diaktifkan sejak awal pertandingan. Tim Shrek tidak perlu menggunakan mata mereka untuk melihat apa yang terjadi di balik dinding perisai. An Lengye dan Fei Yuyan yang terlihat elegan secara bersamaan melepaskan keterampilan jiwa mereka dengan hati-hati. Keterampilan jiwa An Lengye diaktifkan terlebih dahulu, dan Frostbear melangkah maju dengan kepalanya terangkat tinggi. Setelah mencapai dinding perisai, ia dengan keras membenturkan dadanya sendiri. Pada saat yang sama, cincin jiwa pertama An Lengye menyala. Gelombang cahaya biru es sedingin es langsung menyebar dari Frostbear, dan dinding perisai yang semula berwarna kuning langsung terbungkus dalam cahaya biru dingin. Ini adalah keterampilan jiwa pertama An Lengye, Frost Shield. Frost Shield-nya digabungkan dengan Spirit Rhinoceros Shield, menyebabkan kemampuan defensif yang terakhir menjadi 3 kali lipat. Orang yang memiliki peringkat kultivasi tertinggi setelah Sensei dalam Akademi 1000 Roh adalah An Lengye, yang merupakan guru jiwa peringkat 45. Kemampuan Frostbear tidak terbatas hanya pada itu. Setelah memukul dadanya, tiba-tiba dia mengangkat cakarnya yang besar dan menghantam tanah dengan keras. Gelombang cahaya biru es menyebar dari mereka, dengan cerdik bermanuver di sekitar 4 Spirit Rhinoceros Shield sebelum berkembang keluar. Aura sedingin es yang dihasilkan darinya segera menyebabkan suhu di panggung turnamen turun drastis. Ini adalah keterampilan jiwa kedua An Lengye, Frost Seal. Terpengaruh oleh udara dingin, Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan, dan Hekaitu yang mengisi daya melambat secara dramatis. Selanjutnya, lapisan es mulai dengan cepat menutupi lantai panggung turnamen, permukaan yang sekarang halus menyebabkan pijakan mereka menjadi agak tidak stabil. Kontrol Lengye atas ais sangat kuat, sementara keempat Spirit Rhinoceros Shield tampaknya tidak bisa ditembus. Namun, mereka tidak menyerang, tetapi bertahan. Jika itu masalahnya, bagaimana Akademi 1000 Roh akan menang?
Api menyala dengan cepat muncul dari Blaze Tiger Fei Yuan, dan cincin jiwa pertama, kedua, dan ketiga berkedip secara bergantian. Blaze Tiger membentuk bola api yang kuat di mulutnya, lalu meludahinya langsung di kaki Senche. Cincin cahaya merah menyala segera muncul, mewarnai seluruh tubuh Senche merah-merah. Keterampilan jiwa pertama Fei Yuan, Raging Flame Ring, diilhami targetnya dengan atribut api, bersama dengan yang kuat tahan terhadap api. Pada saat yang sama, ia memberikan targetnya kemampuan untuk menyerang dan bertahan menggunakan kekuatan api dengan menanamkan unsur api ke dalam keterampilan jiwa mereka. Ini adalah keterampilan bantu tipe api yang kuat. Sayangnya, itu hanya keterampilan target tunggal. Artikel